Suatu hari, tinggallah seorang gadis berusia 17 tahun, sebut aja namanya Sari. Dia memiliki paras wajah yang cantik, bulu mata lentik, hidung mancung, dan kulit sawo matang. Sari tinggal di sebuah pedesaan yang sangat-sangat terpencil. Sejak kecil, Sari sudah terbiasa untuk hidup mandiri karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh keluarganya. Apalagi semenjak orang tuanya pergi meninggalkannya karena kecelakaan yang membuat hidup Sari berubah drastis. Sari anak kedua dari 2 bersaudara. Sari sudah lama putus sekolah semenjak dia SMP. Dan kakaknya hanya seorang buruh tani di desanya. Bahkan upahnya untuk makan kadang masih kurang, apalagi kalau belum ada musim padi. Bisa kalian bayangin lah betapa susahnya hidup Sari pada waktu itu. Jangankan beli jajan, beli makan aja susah, apalagi beli kebutuhan yang sangat dibutuhkan pada waktu itu. Sari dan Bima menernak ayam-ayam, hingga suatu hari ayam-ayam tersebut mati karena ulah tetangganya. Karena tetangganya merasa tidak suka dengan adanya Sari. Karena sifat Sari yang sangat jutek, bahkan tidak mau berbaur dengan saudaranya, tetangga-tetangganya, bahkan kerabat-kerabat dekatnya. Hal tersebut membuat Sari dan keluarganya kehilangan ayam-ayamnya yang sudah lama dia ternak. Karena ayam-ayam itu biasanya dijual, bahkan biasanya buat makan sehari-hari. Karena kondisi ekonomi yang kurang, membuat Sari terus berpikir bagaimana cara agar kebutuhannya tercukupi. Itulah yang selalu melintas di pikiran Sari pada saat ini. Hingga pada suatu hari datanglah seorang pria yang sudah lansia, kira-kira usianya 65 tahun, tinggi badan sekitar 165 cm. Sebut aja namanya Dadang. Bunyi suara sepeda Dadang yang selalu bunyi setiap pagi untuk berkunjung ke rumah temannya yang terletak di belakang rumah Sari. Nah, hal itu menjadi pertama kali pertemuan antara Sari dan Dadang. Nah, kebetulan banget belakang rumah Sari adalah tempat pembuatan kerajinan. Untuk kesehariannya, Dadang hanya menghabiskan uang untuk berfoya-foya mencari kesenangan yang tak ada hentinya. Dadang adalah seorang pengusaha rental mobil. Dia juga punya banyak kos yang setiap harinya selalu penuh. Hartanya sangat melimpah. Hal ini membuat Sari tergoda untuk mendekatinya. Sari tidak memandang umur, tapi yang dipandang Sari hanyalah uang, dan uang untuk mencukupi segala kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu, Dadang mulai tergoda dengan Sari, karena perbuatan Sari yang membuat Dadang memiliki rasa cinta kepada Sari. Hingga pada saat Dadang lewat depan rumah Sari, Dadang memanggil nama Sari. "Sari, Sari, Sari," teriak Dadang. Akan tetapi tidak ada jawaban dari Sari, karena waktu itu Sari lagi pergi ke pasar untuk membeli sayuran buat dimasak. Dadang pun menunggu Sari pulang dari pasar sambil minum kopi di belakang rumah Sari. Tak lama kemudian, Sari pun tiba di rumah. Tanpa Sari sadari, Dadang pun menyambut kedatangan Sari sambil menyodorkan tangannya untuk membantu membawakan belanjaan. Tidak ada tanpa kata basi-basi, Sari pun langsung menerima permintaan Dadang. Nah, ketika Sari lagi masak, tiba-tiba Dadang bicara. "Sari, kok kamu pintar banget sih? Udah cantik, pintar masak lagi. Ih, idaman banget kamu," goda Dadang sambil menatap wajah Sari. Aduh, jadi malu nih. Karena sering banget datang ke rumah Sari, membuat warga di sekitarnya bertanya-tanya penasaran. Sebenarnya apa sih yang sedang dibicarakan mereka berdua? Akan tetapi, warga di situ berpikir positif aja. Mungkin mereka ada kesibukan yang harus diselesaikan. Nah, ternyata yang curiga itu bukan hanya warga di sekitar, bahkan teman-teman Sari pun ikut curiga. Karena pada saat itu teman Sari, sebut aja namanya Dita. Dita melihat mereka sedang berjalan di sebuah gang, dan sedangkan Pak Dadang itu naik mobil. Setelah dilihat-lihat, ternyata si Sari masuk ke dalam mobil yang dinaikin Dadang pada saat itu. Nah, semenjak saat itu, Dita dan kawan-kawan
merasa yakin bahwa mereka berdua ada hubungan. Nah, ternyata Dadang dan Sari pergi ke tempat sebuah supermarket untuk membeli jajan. Mereka pergi menggunakan mobil merah kesayangan Dadang. Tanpa berpikir panjang, Sari pun mengambil apa yang dia mau. Tak lama-lama, Sari pun mengambil jajan yang dia mau, mulai dari susu, roti, ciki-ciki, dan lainnya. Dan ketika masuk ke dalam mobil, ternyata ada 2 orang yang melihat mereka berdua. Tanpa berpikir panjang, 2 orang itu segera melaporkan ke ketua RT setempat untuk memberikan klarifikasi. Nah, setelah si ketua RT itu datang ke rumah Sari, ternyata jawabannya hanya, saya tidak ada hubungan apa-apa, Pak. Nah, kebetulan kita tuh mempunyai kesibukan, jadi kayak harus dikerjain bareng-bareng gitu, kata Sari. Hingga beberapa minggu kemudian Sari pergi ke pasar untuk membeli ikan. Akan tetapi ada yang aneh dari gerak-gerik Sari seperti tidak biasanya. Hal ini membuat tetangga makin resah dan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi selama ini? Nah, terutama di bagian perut Sari yang membuncit seperti orang hamil. Tok tok tok, tiba-tiba suara pintu berbunyi. Tak lama kemudian, ada seorang perempuan bernama Tata. Dia sahabat Sari sejak kecil, yang sangat Sari percaya. Tiba-tiba datang ke rumah Sari untuk menemui kakaknya dan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Dan di sini Tata menjelaskan apa yang sudah Sari lakukan selama ini, yang membuat heboh tetangganya. Mendengar penjelasan Tata, kakak Sari pun langsung kaget tak percaya dengan apa yang Tata jelaskan. Tak lama dari itu, Sari pulang dari pasar. Ketika membuka pintu, jeder, terlihat raut wajah kakaknya yang sudah mengerutkan kedua alisnya seperti ingin meluapkan emosinya kepada Sari. Sari pun takut melihat wajah kakaknya yang seperti ingin marah dengannya. Suasana pun semakin mencekam. Dek! Suara lemparan botol yang melintas di depan wajah Sari. Sang kakak langsung menghampiri dengan raut wajah yang sudah memerah. Dasar anak gak tahu diri, wanita penghibur. Siapa yang ngajarin kamu gini? Berkali-kali kakaknya melontarkan kalimat itu. Sari hanya bisa menangis tanpa berkutip apapun. Tak lama dari situ, akhirnya Sari menuju ke rumah sakit. Dia langsung menuju ke ruang ibu hamil dengan menarik Sari. Setelah beberapa lama di ruang itu, akhirnya mereka keluar dan menunggu hasil pemeriksaan keluar dan ya, benar saja. Ternyata hasilnya benar. Selama ini, Sari hamil, sudah mengandung selama 4 bulan. Siapa yang sudah menghamili kamu? Jawab sekarang. Dadang, jawab Sari. Sari pun menjelaskan dia sudah berhubungan selama 7 kali. Tanpa lama-lama, mereka langsung keluar meninggalkan rumah sakit dan pergi menuju ke rumah Dadang untuk meminta pertanggungjawaban. Akhirnya pun mereka disatukan. Walaupun awalnya Dadang menolak untuk bertanggung jawab, akhirnya dilakukan secara paksa agar Dadang mau tanggung jawab. Dan akhirnya Dadang mempersetujui. Dan plot twistnya, ternyata Dadang sudah mempunyai istri dan anak. Dan Sari dijadikan istri keduanya Dadang. Dan pada akhirnya, setelah kakek Dadang menuju ke rumah Sari untuk menikahi Sari secara nikah siri, dan dilanjut nikah sah setelah anak yang dikandung Sari lahir. Acara dilakukan dengan sederhana, hanya dihadiri 2 saksi dan 1 wali hakim. Walaupun harus menahan rasa malu, tetapi ini jalan satu-satunya buat Sari dan Dadang agar mereka bisa bersatu karena kesalahan mereka yang buat. Dan pada akhirnya mereka menjadi suami dan istri. Mereka hidup bahagia selamanya. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.